tuntutannya nih kabur gitu ya Pak, istilahnya. Biasanya pertimbangan dari JPU itu seperti apa sih Pak kalau eksepsi ditolak? Ya artinya bahwa kalau orang mau melakukan eksepsi dan lawyernya daripada Ahmad Doni melakukan eksepsi, maka hukum acaranya memang seperti itu. Kalau dianggap dakwaan jaksa itu tadi dikatakan adalah kabur, lalu dakwaan dari jaksa tidak sesuai, maka dia melakukan eksepsi. Nah kemudian kalau eksepsinya ditolak oleh majelis, namun demikian kenapa ditolaknya? Berarti beranggapan majelis terkait pasal dakwaan itu sudah sesuai. Nah tinggal kan hati-hati terhadap Ahmad Doni, artinya bahwa ini sudah mulai membuktikan masuk ke dalam pokok perkara. Nah buat Ahmad Doni ini kan ancaman hukumannya berbahaya karena yang telah diterapkan pasal berapa gitu kan dia. Dan ini justru di sini ketika masuk ke pokok perkara, Ahmad Doni harus berkonsentrasi dengan lawyernya untuk bagaimana untuk mematangkan daripada isi dakwaan jaksa itu sendiri. Kuasa hukum Amar kan juga bilang tidak ada saksi kejadian di lokasi ketika ibaratnya penggerebekan di dalam lapas itu Pak. Seberapa penting sih Pak mungkin saksi kejadian untuk kasus narkoba seperti Amar? Ya nggak apa-apa, nanti kan justru itu nanti karena ketika ini masuk dalam pokok perkara, ya kan nanti harusnya kan lawyernya tadi seperti tadi mempersiapkan saksi-saksi, mempersiapkan bukti-bukti yang terkait sehingga nanti dakwaan jaksa bisa terpatahkan dari argumentasi daripada lawyernya Ahmad Doni sendiri yang dikatakan tadi ya apa sih? Tinggal dibuktikan aja. Itu nggak apa-apa ya? Gimana Pak? Ya, jadi eksepsi ini kan berkaitan dengan syarat formil. Kalau majelis menganggap bahwa syarat formil itu sudah terpenuhi, maka persidangan akan dilanjutkan. Justru sekarang Ahmad Doni harus bisa membuktikan apa yang didalilkan oleh jaksa itu sudah benar. Jadi harusnya pihak Ahmad Doni itu concern di berkaitan dengan sanggahan terhadap dakwaan dari jaksa. Seperti tadi dia bilang tidak ada tidak ada saksi dengan sekarang dia buktikan bahwa barang itu bukan barang dia, itu aja. Tapi menurut jaksa kalau apa yang diminta kuasa hukum Amar ini tidak cermat dalam memahami terkait kasus narkoba yang dijalani sama Ahmad Doni, itu gimana sih tanggapannya? Sah-sah aja kan namanya peluang. Ya, kita sebagai lawyer tuh mencari peluang untuk bisa mengukurkan dakwaan jaksa. Kita bisa bilang bahwa ada isinya kabur, barang buktinya tidak ketika atau apa, itu ya sah-sah aja. Justru kerja berat dari Ahmad Doni untuk bisa membuktikan apa yang dia dalilkan. Kalau itu tidak benar, dia bisa membuktikan bahwa itu tidak benar. Pak, seberapa penting ketika eksepsi ditolak itu akan berpengaruh dengan jalannya persidangan selanjutnya Pak? Ya tadi kan bahwa yang dikatakan oleh Pak Alay kan bahwa itu kan terkait syarat formil. Ya nanti pembuktiannya itulah justru perang sesungguhnya pada saat nanti masuk ke dalam pokok perkara. Disinilah yang benar-benar harus kuat, ya kan mempersiapkan bukti dan saksi daripada timnya Ahmad Doni sendiri karena ini menyangkut ancaman hukumannya yang sangat tinggi sekali buat si Ahmad Doni. Justru inilah kan nanti pembuktian ini yang akan nanti majelis melihat daripada fakta persidangan itu sendiri dari pembuktian yang diajukan oleh lawyernya. Tapi apakah hakim nantinya akan mengabulkan permintaan jaksa terkait eksepsinya ditolak? Itu. Maksudnya bagaimana? Mengabulkan permintaan jaksa untuk menolak eksepsinya Amar maksudnya itu. Selama pihak Ahmad Doni tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran terhadap syarat formil, ya pastinya ya diterima. Gitu. Jadi tugasnya Ahmad Doni lah yang harus membuktikan. Kalau mereka tidak menyukai eksepsi, berarti kan mereka sudah tahu bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu cacat formil, jadi tidak layak untuk disidangkan. Tapi prediksinya bakal dikabulkan nggak sih? Apa eksepsinya untuk ditolak? Saya rasa kalau jaksa sudah masukin ke bidang penuntutan pengadilan, saya rasa kecil kemungkinan Untuk dikabulkan. Atau misalnya untuk di eksepsi Amar ini untuk diterima kecil sekali. Pak, pihak Amar ini kan juga merasa sebenarnya mereka ini dijebak untuk kasus ini. Nah, caranya Amar untuk membuktikan bahwa memang dia benar-benar dijebak ketika sudah di ruang persidangan itu seperti apa sih Pak? Ya boleh saja kan semua tersangka mengatakan dalam dirinya dia dijebak, dengan dalam dirinya dia nggak ngerti apa-apa. Justru dengan artinya bahwa dijebaknya sejauh mana kalimat dia dijebak, dia tidak mengerti tentang itu.
barang, dia tidak tahu kan perihal asal usul itu barang, dia merasa juga buktikan. Justru dia membuktikan bahwa yang dikatakan tadi adalah dia dijebak itu seperti apa, kronologisnya dijebak, sehingga betul-betul hakim bisa melihat bahwa Ahmad Doli itu dia adalah dijebak. Dan tidak pembuktian juga terkait masalah penjebakan itu sendiri. Ahmad juga kan komplain kalau dia tidak dihadirkan di dalam ruang persidangan. Menurut Bapak sendiri mungkin pertimbangan majelis hakim itu seperti apa sih? Apa karena ada perbedaan ketika di Nusa Kambangan dengan lapas-lapas lain peraturannya? Ya itu tergantung dari jaksa penuntut umum maupun majelisnya. Jadi dimungkinkan bahwa terdakwa tidak hadir. Lagi juga kan dengan fasilitas sekarang, kalau misalnya persidangan itu ada di Jakarta, sedangkan terpidananya atau tersangkanya ada di Nusa Kambangan, itu kan memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga berdasarkan SEMA atau PERMA dimungkinkan untuk persidangan itu dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media online. Dan itu dimungkinkan. Tidak salah. Berarti gak ada masalah selama Zoom ataupun dihadirkan langsung gitu ya, maksudnya tuh untuk mengungkap fakta itu tidak ada halangan maksudnya berarti ya? Sebetulnya nggak ada halangan, karena di Nusa Kambangan pun Ahmad Doli pasti kan didampingi oleh kuasa hukumnya juga. Pak, Ahmad sendiri kan mengklaim bahwa dia ini diperas juga oleh pihak kepolisian. Berapa? Diperas sekitar 300 juta untuk bisa bilang mengamankan kasusnya. Statement-statement seperti ini akan mempengaruhi nantinya tuntutan dari JPU juga nggak sih Pak? Ya, kan kadang gini ya, bahwa dia diperas itu sulit loh, membuktikan pemerasan itu sulit. Jangan membuat blunder. Kalau menurut saya, mendingan Ahmad Doli itu membuka kan yang sebenarnya terjadi seperti apa, bukan aja keadaan yang sesungguhnya seperti apa. Artinya di sini nanti posisinya kalau dia berbelit-belit di dalam persidangan akan lebih memberatkan dia. Tapi kalau dia mengungkap fakta yang sejujur-jujurnya, justru akan meringankan posisi dia sendiri. Jadi kalau menurut saya, dia harus konsen, fokus, dan betul-betul mengungkap sebuah kejujuran apa peristiwa itu yang terjadi. Buat saya, akan dengan dia jujur mengungkap seluruh peristiwa yang ada, itu akan meringankan dirinya dia. Oke. Lagi?